tapi kali ini kita claim daripada sebuah negara seberang. Okey. Iaitu kita pernah mempunyai seorang Kapten TNI. TNI itu Tentera Nasional Indonesia, yang berasal dari Temerloh. Stay steady, tag Lonjong crew, always ready. Waalaikumsalam, hear the call. We stand together, big and small. Lonjong, hey, 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 let's go. Life's a circle, let the rhythm. Yo, what's up, Rek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Rek. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong, salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, geng ya. Oke, jadi ada satu request, geng, dari Bang Izul Najmi ya. Oke, dia kirimkan satu link video, nampaknya ini dari channel ML Studios, geng ya. Oke, Wak, coba tengok ini. Kapten Tentara Indonesia berasal dari Temerloh, Pahang. Oh, oke. Ini satu fakta yang cukup menarik, geng. Kita akan coba untuk melihat. Serius, geng. Kapten tentara dari Indonesia berasal dari Malaysia. Maksudnya gimana nih? Nah, ini dia, ya. Oke. Pemuda Pahang menjadi Kapten Udara Indonesia dan kembali menemui keluarga setelah 21 tahun. Wow. Oke, kita akan coba lihat, geng, bersama-sama seperti apa videonya sampai dengan selesai agar tidak salah paham. Tapi ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan jika kalian ingin shopping, geng, belanja, seperti biasanya saya letakkan link Shopee berada di bawah video ini. Siapa tahu kalian berminat dengan barang tersebut, boleh, geng, check out sekarang juga, geng ya. Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, seperti apa video dari ML Studios ya. Seorang anak Melayu Temerloh pergi ke Indonesia dan berjuang menentang penjajah di sana. Kita boleh claim askar Indonesia ada orang Melayu kat situ, iaitu origin Temerloh. Kalau kita cakap tentang jati diri kan, kalau ikut normal lah kan, hang lahir dekat mana, hang patut jadi orang mana, hang patut mewakili orang mana. Itu satu benda yang common, mungkin orang konservatif lah kita cakap kan. Pegang benda tu. Sebagai contoh, kalau lahir kat Kedah, main bola kena wakil Kedah lah kan? Lepas tu wakil Kedah wakil Malaysia. Jadi ada satu benda ni yang agak menarik Selalunya barang benda kita diklaim, tapi kali ini kita claim daripada sebuah negara seberang. Iaitu kita pernah mempunyai seorang Kapten TNI. TNI itu Tentera Nasional Indonesia, yang berasal dari Temerloh. Ya, nama dia Hassan Siddiq. Jadi siapa Muhammad ni? Okey, ni yang kita nak bercerita. Tahun 1945, setelah Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu disebabkan 2 kali kena bom dengan bom atom, Jepun menyerah kalah. Dia menyerah kalah, Jepun dia meninggalkan terus tanah jajahan itu. Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Indonesia. Jadi kita tahu yang berlaku kat tanah Melayu, kekosongan politik 14 hari, 2 minggu komunis keluar, bermaharaja dan sebagainya. Dekat Sabah dan Sarawak kita ada itu tentera Saki-Baki, tentera bersekutu, tentera Australia menjaga kawasan. Dan dekat Indonesia, Soekarno buat satu langkah yang drastik, iaitu dia mengumumkan perisytiharan kemerdekaan Indonesia 17 Ogos 1945. Jadi apabila dia mengumumkan benda ni, rancangan Melayu Raya ataupun Indonesia Raya tu tak jadi, iaitu nak gabungkan tanah Melayu dengan mereka sekarang Indonesia, tak jadi. Dan apa yang berlaku kat Indonesia, berlakunya perang. Sebab Belanda bila dia balik ke tanah Jawa, dia tak mengiktiraf kemerdekaan yang oleh Soekarno yang disebut itu. Jadi berlakulah perang antara Belanda dibantu oleh pihak bersekutu, terutamanya British, dan juga Soekarno dan juga rakyat Indonesia. Sekitar boleh dikatakan 180,000 orang ke 200,000 mungkin askar-askar Indonesia ini berperang dengan askar Belanda dan juga pihak bersekutu ni lah. Jadi meskipun dia dapat menguasai bandar-bandar besar, tapi at the end kemerdekaan itu diiktiraf, diberi kepada Indonesia setelah usaha diplomatik dan Belanda ditekan teruk. Okey, dalam cerita, dalam perang ni ada seorang Mamat ni. Dia orang Temerloh, asal dari Temerloh. Tahun 1947 dia sampai ke Sumatera. Dan apa yang dia pergi ke daftar untuk jadi askar. Dan ini adalah satu interview tau. Kemudian orang yang duduk kat kaunter tanya, berani mati ke tidak? Kalau berani mati,
boleh masuk askar, tak berani mati pergi balik. Something like that lah. Okey, kemudian dia kata saya berani mati. Dan dia didaftarkan masuk ke dalam Tentera Nasional Indonesia. So, Hasan Siddiq ni, dia adalah anak temeluh yang mana zaman Jepun dia pergi ke sekolah kapal terbang dekat Singapura. Jadi dia ada ilmu tentang kapal terbang dan sebagainya, dan automatik dengan mudahnya dia masuk ke bahagian mekanik kapal terbang dekat Indonesia. Dan apa yang berlaku, dia adalah orang yang antara orang yang boleh dikatakan berjaya selamat dalam peperangan tu. Dan kalau dalam temu bual tu ditanya, dia kata saya pun tak sangka saya boleh hidup. Lebih kurang macam tu. Jadi dia masuk dalam bidang tu, kemudian setelah itu dia berjuang berperang. Dia kata salah satu peristiwa yang pada ini tak boleh lupa adalah dia dengan kumpulan kawan-kawan dia, tentera 30 orang untuk nak bersedia nak lawan dengan beribu askar Belanda, dia kata, dekat satu bandar. Dia kata kami dapat arahan kalau kata kami tak berjaya hapuskan mereka ataupun tak berjaya melaksanakan objektif, jangan balik. Dia bayangkan macam mana dia buat. Jadi setelah tamatnya peperangan, revolusi Indonesia berlaku dan Indonesia berada dalam keadaan aman, dia masih lagi diserap menjadi tentera dan mendapat pangkat sehingga kapten. Okey, ini kapten ni tahun 1968 apabila dia balik ke tanah Melayu ataupun ketika itu dah dipanggil Malaysia. Dia balik bercuti selama 14 hari setelah 21 tahun keluar daripada kampung dia. Bila dia balik tu, meriah lah. Rumah dia datang, orang kampung datang berpusu-pusu. Ada yang adik-beradik claim dan sebagainya kan. Masa tu konfrontasi dah habis. Tahun 68. Kalau dia balik tahun 65, mungkin dia kena ketuk kepala kot. So, orang berpusu-pusu lah, tanya kisah dan sebagainya. Dan temu bual ni direkodkan dalam archive Berita Harian 21 Mac 1968. Jadi, apa yang kita boleh katakan, Kapten Siddiq ni, dia ceritalah. Dia cerita juga macam mana hidup dia dekat Indonesia. Dan yang paling mengejutkan, dia dah tak boleh cakap logat Melayu. Dia cakap logat Indonesia. Ya, otomatis kan. Dia ceritalah dia dah kahwin, isteri dia garang, dia kata. Sebab isteri dia pun nak askar kat lu. Lepas dia dah ada 6 orang anak. Kapten Hasan telah berumah tangga di sana dan mempunyai 6 orang anak. Kesemuanya sedang bersekolah. Apabila saya tanyakan tentang istrinya, Kapten Hasan menjawab, istri saya kasar. Saya tercengang mendengar jawabannya ini. Melihat demikian, beliau menerangkan bahwa istrinya kasar karena dia juga turut mengambil latihan tentara, ya. Tetapi ini tidak berarti dia seorang istri yang kurang cekap dalam urusan rumah tangga. Jelasnya. Sama-sama ada basic tentera, geng ya, basic askar, kemiliteran dan rumah tangga itu, geng ya. Jadi kalau gaduh-gaduh lempar granat, geng. Oke. Next. Dan dalam masa yang dia jadi kapten tu, dia waktu kerja dia habis pukul 2 petang. Dia kata dia belajar bahasa. Dia English dah power, dia kata. Kemudian dia tengah belajar bahasa Jerman, Perancis dan bahasa lain. Ini adalah satu benda yang boleh dikatakan menarik untuk kita faham, untuk kita mendengar, kerana seorang anak Melayu temeluh pergi ke Indonesia dan berjuang menentang penjajah di sana. Kalau kata dari segi moral, adakah salah ke tidak? Tak salah, sebab ketika itu kita pun belum merdeka lagi. Mungkin dia memilih perjuangan dia dan sebegitu. Dan apa yang kita boleh, orang kata berbanggakan, kita boleh claim askar Indonesia ada orang Melayu kat situ, iaitu origin temeluh. Selama ni kan kita asyik diklaim Safawi lah, Mahali lah kan. Kali ni kita claim betul-betul lah. Kita ada kapten udara tentera Indonesia ni daripada Temeloh. Dia tak duduk situ lah. Lepas 14 hari dia duduk Indonesia dan mati kat Indonesia. Dia meninggal kat Indonesia lah. Dan dia bagi tahu juga dia bangga menjadi rakyat Indonesia sebenarnya. Dia kata ini adalah perjuangan dia. Dia kata kalau dia tinggalkan Indonesia ni, dia kata macam dia mencabut akar daripada pokok yang dia dah tanam. Macam itulah, sebab dia memang kuat jati diri kepada Indonesia. Kita tahu macam mana orang Indonesia ni kuat jati diri kan. Sebab dia pun merdeka dengan perang. Kita bukan kata Malaysia ni tak ada jati diri, bukan. Kita ni patriotik, kita sayang negara kita, tapi cara dia macam mana mereka mendapat kemerdekaan itu dapat cara keras. Jadi dia pun lagi keras. Tak kisahlah apa jadi kan, tapi kalau cari pasal dengan negara dia pun tengoklah netizen kan, kita gaduh main bola kan, kita merdeka giveaway, dia pun merdeka dengan darah. Macam itulah dia bahan-bahan kita kan. Ya, kalian faham aja lah geng. Dalam Tentera Nasional Indonesia ni, dalam revolusi perjuangan ni, satu benda yang kita boleh katakan agak sedih sikit, sebab bukan sahaja Indonesia menjadi satu republik, tapi Raja-Raja Melayu juga dihapuskan lah, sebab dikatakan adalah berkomplot dengan Belanda dan sebagainya. Ya, itu. Alhamdulillah benda tu tak berlaku dekat negara kita. Ya, mungkin kawan-kawan yang dulu geng, ketika saya masih membahas histori-histori sejarah-sejarah tentang Indonesia dan Malaysia itu kan geng, ramai sekali kawan-kawan yang bertanya, Cak, soalan saya kemana ini? Para raja-raja, para sultan
Ya kan, kenapa mereka dihapuskan? Kenapa mereka? Ya itu geng jawabannya geng ya. Tapi ada geng, sekarang masih ada sultan di Jawa. Kalau kalian searching boleh geng ya. A few moments later. Nah ini geng, kalau kalian melihat ya dekat Google, saya carikan sekalian lah ya, Sultan Jawa yang masih ada di Indonesia meliputi Sri Sultan Hamengkubuwono di Kesultanan Yogyakarta, ya kan. Lalu ada juga Susuhunan Prakubuwono di Kasuhunan Surakarta, ya. Dan ada lagi nih ya Cakra Hutomo, Wirasujiwo dan Puro Mangkunegaraan. Tapi yang paling terkenal yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono itu, geng, ya. Nah ini ya, jadi ada di Yogyakarta, Surakarta, geng ya. Lalu di Cirebon, Banten itu masih ada. Tapi yang cukup terkenal, yang apa, geng ya, yang paling diingat oleh masyarakat yaitu Kesultanan Yogyakarta ini sampai sekarang masih ada. Makanya itu memang betul lah kalau kalian paham, Yogyakarta ini letaknya ada di dalam Provinsi Jawa Tengah, tapi dia tidak masuk dalam Jawa Tengah. Mereka ada daerah atau wilayah ya, makanya diberi nama Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Nah ini ya, DIY ya, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu, geng ya. Karena ya hanya satu sultan itu saja, geng, yang sampai sekarang masih ada ya. Itu. So oke, kita lanjut lagi, geng. Alhamdulillah benda tu tak berlaku dekat negara kita. Dan kita bukan nak kata apa yang mereka buat salah, tapi kita boleh ambil dari segi positif. Negara kita aman, tak ada kematian disebabkan peperangan dan sebagainya. Itu benda yang positif dan harus kita banggakan. Ya, itulah, geng ya. Satu ulasan ya dari Bang Fakrul ya. Oke, speakernya namanya Bang Fakrul ya. Aku juga tak sangka ternyata Kapten Tentara Indonesia, seorang pilot kapal udara, geng ya, berasal dari Temerloh Pahang, geng. Wah, ini luar biasa, geng ya. Cobalah kita akan melihat, geng ya, komentar-komentar dari netizen ya. Terima kasih, Bang. Baru tahu juga aku ada pahlawan dari Malaysia juga di Indonesia. Memang kita serumpun yang dipisahkan jajahan Eropa. Juga negeri juga ngeri atau juga ngeri. Juga negeri Pahang ini bisa mengirim putra negerinya di ngeri juga, maksudnya ngeri juga itu mantap juga ya. Negeri Pahang ini bisa mengirim putra negerinya di Indonesia. Nah itu ya. Terima kasih Kapten Hasan, salam dari Indonesia untuk saudara Malaysia. Nah itu ya. Terima kasih Tuan Sidik, salam dari Indonesia. Oke ya. Di TNI Angkatan Darat juga ada Ibrahim Yakub, kelahiran Tanjung Kertau, Temerloh Pahang, dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel Purnawirawan TNI Angkatan Darat, geng. Wow. Wih, aku baru tahu nih, orang Pahang memang power. Wih, itulah, geng ya. Makanya kita serumpun ya. Dari sini ada orang Temerloh, geng. Boleh komen di ruang komentar, geng ya. Oke, tiada perbedaan antara Malaysia dan Indonesia. Saya sendiri juga punya istri orang Malaysia dan kami tinggal di Jengka, dekat dengan Bandar Temerloh Pahang. Ya, itu dia, geng. So, ini menarik, geng ya. Oke, geng. Dan sekarang kapten tentara ya, berasal dari Temerloh ya, Tuan Hasan sekarang sudah meninggal. Jom lagi kita coba kirimkan Al-Fatihah untuk sang arwah agar boleh husnul khotimah, berkumpul dengan orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, geng. Ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, guys. Thank you tadi yang sudah request ya. Ada Bang siapa nih, geng? Ada Bang Izul ya, Izul Nazmi, geng ya. Sudah kirimkan link video dan sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, guys. Thank you sudah nonton sampai selesai. Dan sebiasanya kalau ada video yang menarik ya, boleh kalian kirim ya, seperti ya Bang Izul ya, kirim di DM Instagram, geng ya. Dan saya juga minta maaf lah, geng, apabila mungkin kalau ada kesalahan kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bye bye.
stay steady. Taglonjong crew, always ready. Walaikum salam, hear the call. We stand together, big and small.